Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bunda Nia, SD Al-Azhar Sifa Budi Solo. Pada kesempatan ini, Bunda akan menyampaikan materi tentang amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Anak-anak tentu sudah tahu apa saja amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Amalan sunnah yang pertama yaitu sholat tarawih. Kata tarawih sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata roha yang artinya lega. Sholat tarawih ini bisa juga diartikan dengan sholat yang dapat diselingi istirahat beberapa saat. Adapun menurut istilah, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari pada bulan Ramadan. Waktu sholat tarawih dilakukan setelah sholat isya sampai terbit fajar, yaitu waktu subuh. Jadi waktu untuk sholat tarawih sangat panjang. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW selalu menganjurkan untuk melakukan qiyam atau sholat sunnah pada bulan Ramadan, tetapi tidak memerintahkan kepada mereka dengan perintah yang tegas atau wajib. Untuk itu beliau bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan atau sholat sunnah karena iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku sekalian, menurut riwayat ahli hadis, Rasulullah SAW dalam hidupnya hanya melakukan 3 kali sholat tarawih berjamaah di masjid, yaitu pada malam tanggal 23, 25, dan 27 Ramadan. Selebihnya Rasulullah hanya melakukannya di rumah. Hal tersebut disebabkan karena beliau merasa khawatir kalau sholat tarawih dianggap wajib oleh umatnya di kemudian hari. Sholat tarawih yang pernah dilakukan Rasulullah secara berjamaah dengan para sahabat berjumlah 8 rakaat. Nabi melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Jadi semuanya berjumlah 11 rakaat. Tetapi di kalangan masyarakat ada yang melakukan sholat tarawih 20 rakaat, kemudian ditambah dengan witir 3 rakaat. Jadi jumlah seluruhnya menjadi 23 rakaat. Hal ini didasarkan atas kesepakatan atau ijma para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan para sahabat dan mengajak mereka untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid dengan jumlah 20 rakaat ditambah 3 rakaat. Pada saat itu tidak ada seorang sahabat pun yang membantahnya. Anak-anakku sekalian, sholat tarawih dapat memberikan banyak manfaat bagi yang melaksanakannya. Di antara manfaat sholat tarawih adalah yang pertama, menguatkan silaturahim sesama umat Islam. Yang kedua, menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tadi sholat tarawih yang merupakan salah satu amalan sunnah di bulan Ramadan. Amalan sunnah yang kedua adalah sholat witir. Sholat witir menurut bahasa artinya ganjil. Adapun menurut istilah fikih, sholat witir artinya sholat sunnah yang rakaatnya ganjil. Sholat witir dilaksanakan 1, 3, 5, 7, 9, 11 atau 13 rakaat. Yang lebih utama bukan jumlah rakaat sholatnya, melainkan konsistensi atau keajekan dalam melaksanakannya. Anak-anakku sekalian, waktu pelaksanaan sholat witir adalah sesudah melaksanakan sholat isya sampai menjelang terbit fajar. Namun, yang lebih utama adalah
pada akhir malam. Pada bulan Ramadan, sholat witir biasanya dilaksanakan setelah sholat tarawih. Adapun pada bulan lain, sholat witir biasanya dilaksanakan setelah sholat tahajud, seperti yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya setiap malam Rasulullah SAW mengerjakan sholat witir dan berakhir sampai akhir malam atau sebelum terbit fajar. Hadis riwayat muttafaq alaih. Bila kita terbiasa melaksanakan sholat witir, maka banyak manfaat yang bisa kita terima. Di antara manfaat sholat witir adalah yang pertama, menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hati menjadi lebih tenang. Baik anak-anakku sekalian, amalan sunnah pada bulan Ramadan yang ketiga adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran adalah salah satu jenis ibadah yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan. Kata tadarus berasal dari kata darosa, yang artinya adalah membaca, belajar, atau mengajar. Oleh karena itu, tadarus Al-Quran dapat diartikan dengan membaca dan mempelajari Al-Quran. Tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan sangat utama dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Hal tersebut antara lain disebabkan karena memang Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Tepatnya, wahyu pertama pada tanggal 17 Ramadan. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Anak-anakku sekalian, pada bulan Ramadan umat Islam berlomba-lomba untuk tadarus Al-Quran karena bulan ini semua amal ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebiasaan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan, maka diharapkan kita akan menjadi terbiasa bertadarus Al-Quran pada bulan-bulan lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Anak-anakku sekalian, banyak manfaat bagi orang yang selalu melaksanakan tadarus Al-Quran. Di antaranya yang pertama, menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperlancar bacaan Al-Quran. Yang ketiga, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjadi hati lebih tenang. Amalan sunnah pada bulan Ramadan yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Selama bulan Ramadan, kita dianjurkan berbanyak sedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Nilai sedekah tidak dilihat dari banyak atau sedikitnya, melainkan keikhlasannya. Kita harus ingat bahwa dalam harta yang ada pada kita atau yang kita miliki terdapat harta orang-orang miskin yang harus diberikan sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagiannya. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 19. Anak-anakku sekalian, bersedekah itu lebih baik diberikan secara sembunyi-sembunyi, sebab hal ini akan dapat menghindarkan kita dari sifat riya. Sedekah menjadi wajib bila terdapat orang yang hampir mati kelaparan karena tidak mempunyai makanan, sedangkan kita mempunyai kelebihan makanan.
Anak-anakku sekalian, di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beramal jariah bahwa mereka akan mendapat pahala terus-menerus walaupun mereka telah meninggal dunia. Apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, putuslah semua amalnya kecuali karena 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan ibu bapaknya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian, bersedekah tidak harus dalam bentuk uang, harta, atau makanan. Perbuatan pun bisa dikelompokkan sebagai sedekah. Contohnya, memberi senyum manis kepada seseorang, menyingkirkan duri di tengah jalan, dan sebagainya. Adapun manfaat sedekah antara lain. Yang pertama, mengurangi beban penderitaan orang lain. Yang kedua, mendapat pahala yang terus-menerus walau sudah meninggal. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan atau tali silaturahim. Yang keempat, mendidik manusia untuk tidak bersifat kikir dan serakah. Yang kelima, meningkatkan rasa kemanusiaan dan kasih sayang sesama umat. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang Bunda sampaikan. Jangan lupa dipraktekkan karena sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Sekian dari Bunda, tetap semangat belajar dan beribadah di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.